العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah dengan sifat Rahman Rahimnya pilih kita, takdir kita, gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, masjid Baitul Mutakin apa Baitul Mukhlisin? Mukminin. Oh, ganti Mukminin lagi. Yeah. Masjid Baitul Mukminin dalam rangkaian safari Maulid malam yang ke-65. Semoga apa yang kita lakukan malam ini sebagai jamaah, dan semoga apa yang dilakukan panitia pengurus safari Maulid, panitia safari Maulid, dan orang-orang yang khidmah di dalam majelis safari Maulid ini Allah catat sebagai amal soleh ingkang makbulan insyaallah, Allahumma amin. Dan harapan besar saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita lakukan di malam-malam yang telah lalu, termasuk malam ini dan malam yang akan datang, Allah berikan balasan yang terbaik zahir wa batin untuk kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Kita duduk di sini bukan satu perkara yang mudah. Kita duduk di majelis ini bukan satu perkara yang ringan. Dikatakan berat. Kenapa? Karena di situ ada satu yang nilainya mujahadah, satu pengorbanan yang istimewa. Bukti konkret bisa kita lihat dengan oleh sampai ini. Iwone jenengan iku wong wedok-wedok pinggir dalan terkait mau liwat mobil miris ket wong kula. Terus terang nanti saya bingung, iki wong wedok-wedok masya Allah ya berada di tepi jalan itu kok bisa dulu gede gitu. Wong lanang penak iki kabeh jeneng. Wong wedok pengorbanannya luar biasa. Saya katakan bukan perkara yang ringan. Tapi ketika kita mengolah akal dan pikiran kita sehingga menempatkan niat-niat terbaik di dalam hati kita, akan menjadi satu perkara yang istimewa. Makanya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan balasan yang terbaik zahir dan batin. Jangan ada satu anggapan, ya bolehlah. Ada yang mengatakan tujuan kita melakukan satu amal soleh, ada satu perkara yang kita maksud. Dan jadi soal itu. Niat urusan dunia dimasukkan di satu amal soleh, monggo. Saya katakan tambah niat-niat yang baik di dalam melakukan amal soleh. Lalu ada beberapa, saya pernah mendengar dari jamaah safari Maulid. Ya kalau saya mengumpulkan jamaah safari Maulid ya nggak apa-apa. Tapi perlu saya garis bawahi dan saya sampaikan kepada pribadi saya dan saya sampaikan kepada panjenengan, jangan sekali-kali memandang rendah majelis lain. Meskipun kenyataannya seperti itu, jangan sampai rugi kita.
Karena di situ ada jebakan yang ketika Anda terjebak di situ bahayanya luar biasa, zomlul. Jadi kalau kita memuji majelis kita, fadhol silahkan, tapi jangan diikuti dengan merendahkan majelis perkumpulan yang lainnya. Ada satu kalimat saya pernah dengar, enak tekoning safari maulid, hatiku ayam. Lah kalau hatinya ada ayam, apa enggak mau datang ke safari maulid? Saya balik dengan efek akibat ya. Boleh, monggo, akan tetapi jangan patokan sama hatinya ayam, bahaya di situ. Sama dengan seperti ini loh. Ketika Anda sholat mendapatkan satu nikmat yang mohon maaf kalau saya katakan kemarin al-imdad atau mungkinlah kekhusyuan, ketenangan batiniah di sini. Ketika Anda sholat dapat itu, wah, besok lah kok nggak dapat ya, nggak nyaman. Itu ketika menjadi satu tujuan. Saya pernah menjumpai satu orang yang dengan terang-terang menyatakan, saya sekarang sholat nggak khusyuk, jadi nggak enak di hati saya. Jadi untuk sementara saya nggak sholat. Alhamdulillah, kamu tuh gitu. Ini bahaya di sini. Kita duduk di majelis ini, kita melakukan satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan di situ. Nanti perkara mendapatkan bonus-bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Boleh Anda menginginkan hal itu, boleh. Bahkan di dalam kitab Al-Simtu Durar itu ada yang sering saya singgung di doa, waddi dainal madinin. Habib Ali nulis, ya Allah, lunasi hutang-hutang orang yang punya hutang. Satu wasilah di sini tidak apa-apa. Tapi seandainya hutangnya gurung iso lunas, aku sih suwidak 5 dino, utangku sih tetep. Saya ini mujarah kok gak ya? Iya. Nah masalah utang dibatin dewi-dewi, maksudnya jumlahnya loh, jumlahnya dibatin dewi-dewi. Insya Allah nggak ada, itu kecuali komandan. Komandan nak awet terus. Koyoke gak diutang, koyoke lho. Tapi wong ala, yo mugi-mugi mawon kok. Komandan. Oh kata, masa diumumno komandan? Ya, tujuan-tujuan seperti itu tidak apa-apa, ayo. Akan tetapi bukan perkara utama di situ. Kita diperintah kok untuk dzikir, perintahnya Allah. Untuk membaca sholawat, perintahnya Allah. Untuk silaturahim, perintahnya Allah di sini. Maka kita lakukan. Perkara nanti dapat bonus-bonus itu, ya alhamdulillah bonus. Ketika satu perkara yang kita harapkan itu tidak datang, maka tidak memutus semangat kita melakukan amal soleh, tidak putus. Contoh, sholat duha, banyak masyhur diceritakan untuk meluaskan rezeki. Surat Al-Waqiah dibaca, insya Allah bisa meluaskan rezeki. Betul tidak ini? Betul. Tapi jangan diutamakan di situ. Kalau Anda utamakan, akan nanti ada satu fase, satu masa yang saya katakan di sini akhirnya dengan stagnan. Dalam artian, aku loh, duha wis terus, Waqiah agak putus, kok uripku ngene perubahan. Nah, di situ bahaya nantinya. Akhirnya mindset kita akan berubah di situ. Nah kalau pikiran kita yang berubah, pemahaman kita yang berubah, akhirnya dari aktivitas kita juga akan berubah semua. Dengan kata lain, wis gak sembahyang duha, gak paten, gak bocok Waqiah, gak bahaya di sini. Padahal sholat dalam artian, kalau khusus tadi saya katakan duha, sholat duha dikatakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu yang mengatakan beliau SAW.
Saged diikuti. Makanya kita di dunia ini tempat kita untuk melakukan amal soleh. Kalau kemarin saya singgung bagaimana amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah istiqomah. Yang dicintai oleh Allah itu istiqomah. Maka kita melakukan amal soleh, berusahalah untuk istiqomah. Terus saya juga pernah sampaikan kalaunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syawbah, agar ibadah kita ini berkualitas, barengi dengan adab dan akhlak karimah, akhlak yang baik, adab batiniyah yang baik, dibarengi di situ, dimasuki dengan adab-adab batiniyah yang baik. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk duduknya kita di majelis ini loh. Malam ini kita duduk di situ. Satu perkara yang istimewa, terlebih harinya ini adalah malam Jumat. Kalau saat zaman kecil saya dulu, malam Jumat adalah malam yang horor. Gendruwo metu. Ya. Sunder apa sundel? Tidak tahu saya. Ya, itu terus apa lagi? Pocong. Tapi kalau bahasanya orang Madiun katanya medon. Medon itu kalau saya bilang mungkin tempe goreng itu. Oh, medon. Medon apa? Itu memang sengaja oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihembuskan untuk mensurutkan daripada umat Islam agar di malam yang istimewa ini mereka tidak takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilahnya mujahadah di malam Jumat ini. Mereka agar ketakutan di dalam rumah tok, ditutup badal isak, tutup kabeh omahe. Sak masjid, sak langgare, gak ada aktivitas ketika malam Jumat. Memang sengaja. Misalnya malam Jumat mlaku, ini sebelah lepen. Terus ujuk-ujuk ana wangi ngono. Mlayu. Oh, ambune wangi. Perlu jenengan pahami nggih. Perlu jenengan pahami. Ternyata ngapunten ya, kita berbicara mohon maaf bangsa halus. Bangsa halus yang enggak taat. Saya katakan bangsa halus yang enggak taat itu dinamakan syaiton. Dari golongan bangsa jin dikatakan syaiton. Dari bangsa kasar ini sedih ketok kalau panjenengan ini groboh. Nek jenengan bangsa groboh niki wau gak taat, yo iso dikatakan syaiton, tapi dari bangsa manusia. Karena Imam Nawawi itu mengatakan syaiton itu diletakkan kepada satu perkara yang mereka gak taat. Kalau bangsa jin, ya bisa bangsa jin ini dikatakan syaiton. Manusia yang nggak mau taat bisa ketugi. Oh iya, syaitan ya. Aja sebenarnya nggak taat ambil Gusti Allah. Kali kan Nabi Muhammad SAW berarti dijeluk setan yo, cok nesu. Nopo soalnya gak taat. Ngoten yo. Nah, yang saya maksud niku wau. Bangsa jin yang nggak taat. Jenengan natos mireng. Bangsa jin itu gak taat itu seneng minyak wangi. Sinten sing seneng minyak wangi? Kanjeng Nabi dawuhaken, ingkang dirumeni Kanjeng Nabi salah setunggal nggih. Wonten litu-litune soalnya. Salah setunggal yang dirumeni Kanjeng Nabi yaitu adalah minyak wangi. Meskipun beliau diberikan oleh Allah kekhususan tubuh yang mulia ini sudah wangi, keringatnya pun sudah wangi. Jadi gak enek ceritane bangsa jin sing gak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ambune iki wangi, gak enek. Nek jenengan ujuk-ujuk misale teng pundi mambu batang, ya saged ugi niku wonten batang saestu. Tapi nek dipadosi batange gak enek, nah golongan mereka ada di sana. Jadi nek jenengan ono mambu wangi aja wedi. Orang sakit. Kalau wonten cerita niku ping 3. Tiyangnya tasih sugeng sedaya.
Jangan badai nyoheh monggo. Di dalam syarah Rotibul Hadad itu dikatakan barang siapa yang membaca Rotibul Hadad di atas jam 12 malam, maka Allah akan membuka hijab. Ketika saya mendengar perkara keterangan itu, lo mboten atos maca rotib di atas jam 12 malam. Wedi. Lah dibuka ketok kabeh. Nah, terus wonten rencang kula yang 3 niku meraktekke maca rotib wonten sing jam kalih, wonten ingkang jam 3. Setunggal rencang maos teng musala, tempat ibadah. Ingkang setunggali dateng masjid. Nah, ternyata ketika tengah-tengah baca rotib itu ada aroma wangi. Ketika piyambake cerita sonten ujug-ujug wangi nggih. Pertanyaan kula langsung, jenengan tetep mau rotib napa mlayu? Pertanyaan saya langsung ke situ. Ketika jenengan wonten aroma wangi, ujug-ujug niku tengah-tengah baca rotib niku ada aroma wangi. Langsung kula tanglet, jenengan nglajengaken rotib napa? Jawaban yang kali ini sami wangi sedaya. Wangi sedaya niku saged iki dibuktekne. Tapi ingkang setunggal mlayu niku amargi piyambake yang saya mengurusi masjid. Pertama mau sotipe teng lebet ngeten iki, terus wonten kamar kagem piyambake. Piyambake mlayu teng kamar niku wau, terus nglajengaken maca rotib. Sing setunggale teng musala niku ditutup lawange langsung teng griya. Mungkin pancen kemul mungkin. Lah kalau tak ngerti sih pindah tempat yang sebelah teng kamar ini di bawah. Ngapunten, ketika jenengan nglajengaken teng kamar, wangi niki derek napa mboten? Mboten. Ya ikut. Ternyata ketika saya sohekkan dan saya ngapunten, saya mendapati satu kejadian yang sama ketika saya ziarah di makbarahnya Imamen di Subun di Malang. Itu sama, ada 2 orang, saya dengan temen yang nyupiri dulu. Nah, niku ujug-ujug singkat cerita, wangine niku kados minyak wangi sing ngambune legi. Wonten to? Nah, niku. Lah wedal niku kula langsung telepon Habib. Sadurunge telepon Habib kula tak ngeteng rencang kula niki mau. Mas, sampean mau mambu wangi enggak? Nggih. Kula pinten minyak wangine jenengan. Dan jenengan kali kula dugi Bondowoso berangkat jam 10 sampai kini guru ono sing adus. Padahal iku mesti dugi Bondowoso kula. Badhe ziarah teng Mbah kula teng Bondowoso terus langsung teng Malang. Nah, ketika itu badhe tangan-tangan ngobrol sekedhik teng mobil lo telepon. Ada waktu enggak bisa silaturahim enggak? Ya khair silahkan. Singkat cerita kalau soalnya Habib ada harapan saya ketika saya tanya, saya minta takwil dari beliau siapa yang datang waktu itu. Habib langsung jawab, insya Allah minas sholihin. Berarti kesimpulannya nopo? Nek ambu wangi berarti ono minas sholihin di mriku. Kecuali ambu batang, nah niku apa batang niki mau. Dados nek jenengan wonten aroma wangi wis nyantai mawon. Jenengan salat dalu terus ujug-ujug ruangane wangi, yo iso makmum derek jenengan. Sopo? Yo empuk. Dong Habib mau jawab betul betul. Kamu jawabnya minas sholihin. Kan Nabi remen minyak wangi. Jadi orang-orang yang cinta kepada beliau akan mengikuti kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ojo wedi, jangan takut. Aku ngomong iki rada wedi dhewe. Lah kadang kula mulai setengah 1 jam 1 ngoten niku. Kula badhe teng griya teng griya. Teng tempat kula teng daleme Haji Mahmudi. Iku ana hutan sithik aten niku. Terus kiwa juga bati saiki. Hutan jati niku lho. Lah ature tunggal rencang teng mriku, tempat iku wingit lho. Jadi kula liwat yo tolak-tolak iku ujug-ujug enek. Latos niku kan landuk pojokan. Mbak Tinggali landuk aja terus ikut cuma landuk iki nggih. Ternyata itu dan ternyata kalau ningali putih sak lebatan itu langsung tekan pulau munjuk rasanya surut pas liwat
Toto tak ndeki tak tolek tibake baliho dipasang gitu. Jet. Badanku nek ana tenanan iki tak delok yo kok gak ngoten lho. Soale kalau nak atus riyen dikirimi niku. Dikirimi tang HP ngoten iki lho. Tak delok iki tibake la ilaha illallah HP ku tak pucang. Jatuh wis ngono. Untuk HP ku gak rusak. Nah, yang terpenting di sini yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita termakan daripada propaganda musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita umat muslim akan melempem. Apalagi sekarang zaman akhir, banyak statement-statement yang ingin menjauhkan kita dari Allah, yang ingin menjauhkan kita dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka bijaksanalah ketika menyikapi hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita termakan bahaya. Yang rugi siapa? Kita. Termasuk ngapunten di Rien. Di 10 menit. Rien itu wonten statement yang menyatakan bahwa ayah dan ibunda baginda Nabi Agung Muhammad SAW masuk nerakanya Allah. Alhamdulillah. Hati dari sini. Saya ingin menyampaikan satu perkara. Semua yang berhubungan dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW jangan dibuat bercandaan. Ojo didadekno guyon. Kenapa? Mungkin Anda gak akan merasakan efeknya, tapi di situ sedikit demi sedikit Anda akan jauh daripada Allah, daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Hati-hati loh ya, hati-hati. Makanya kamu baliknya hati-hati. Jangan sembarangan. Saya ingatkan lagi, betul-betul. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW jangan dibuat bercandaan. Waktu itu saya tanya, dan waktu itu saya sempat termakan, karena dalilnya mereka seperti ini. Kenapa kok dikatakan ibunda dan ayah baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak masuk surga? Na'udzubillah min dzalik, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menyatakan seperti ini, karena ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW gak bisa. Makanya yang saya belajar sejarah itu juga penting. Belajar sejarah itu juga penting. Ketika kita tidak tahu sejarah, maka kita akan ngamini fase dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad SAW diutus. Kemarin pertanyaan kan disampaikan, kapan, usia berapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Antara Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW ini dinamakan masa fatroh, masa kosong. Habib Hadi menjelaskan masa fatroh ini tadi, orang-orang yang hidup di masa fatroh itu haknya Allah. Mau diapakan urusannya Allah. Kita nggak bisa ikut campur di situ, apalagi mengatakan udah Islam. Ayah Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau ada dalam kandungan. Ibunda baginda Nabi Agung Muhammad SAW wafat, meninggal ketika usia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Di situ Nabi Muhammad belum diutus. Jadi ibunda dan ayah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dalam masa fatrah. Ada beberapa ulama menyatakan bisa jadi, kita nggak bisa pakai akal kita di sini. Bisa jadi Allah punya kuasa, mereka yang ada di masa fatrah yang dikehendaki oleh Allah dihidupkan, disuruh baca syahadat, kemudian diwafatkan. Apa tidak mungkin? Jangan Anda mengatakan gak mungkin. Otak kita ambil semongko, kejadian semongko. Ngapunten ya. Kita tidak bisa seperti itu. Anda mengatakan Nabi Muhammad, ibundanya, ayahnya masuk neraka. Apakah Anda beradab? Paling yang disayangi loh, paling yang dicintai loh. Anda menyatakan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad sakit hati bagaimana? Pernah dengar ceritanya Wahsy? Nah, terus ceritanya Wahsy niki budak sing diparingi napa nggih? Satu permintaan untuk bisa membunuh Sayyidina Hamzah akan dibebaskan dari budak.
Jadi yang membunuh Sayyidina Hamzah itu Wahsy. Wahsy ini kan datang film Umar bin Khattab, ini latihan ombak ketika akan membunuh Sayyidina Hamzah. Singkat cerita, dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Hamzah, mohon maaf, dimutilasi, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, organnya dikeluarkan, dimakan. Ketika melihat keadaan Sayyidina Hamzah, padahal Sayyidina Hamzah ini salah satu manusia yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat keadaan ini, Rasulullah betul-betul sedih, sampai Rasulullah pernah berujar, dan ujarnya ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabul wurud atau asbabul nuzul, turunnya hukum kisos. Nabi Muhammad mengatakan harus dibalas ini dengan 70 orang dari golongan mereka dikuliti hidup-hidup. Akhirnya turun peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan kalau dibunuh satu, ya harus bunuhnya satu. Awal muasal hukum kisos ini, nek ditempeling kalian tangan tengen, dibalesi di tangan tengen. Tempeling tangan kiwa, balesi di tangan kiwa, gak oleh tempeling tangan kiwa, balesi tangan tengen. Ini loh hukum teng Islam. Nah, ketika itu singkat cerita perjalanan waktu Wahsy masuk Islam. Tapi ketika Wahsy menyatakan keislamannya, oleh sahabat yang lain tidak boleh bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika Rasul Muhammad SAW melihat Wahsy, Rasulullah sedih. Ingat pamannya Sayyidina Hamzah. Islamnya Wahsy diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Wahsy tidak boleh tampak di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, makanya beradablah, beretikalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pulau elik ini, ojo sampai pulau lan panjenengan gadai gelar bakhil. Ini atas pulau cerita ini. Lawan Suri Mali, empun ngantos kula lan panjenengan angsal titel bakhil. Bakhil niki pelit, medit, bedidil, cetil, pahit. Nah, biasanya panjenengan memberikan titel kepada orang yang saya sebutkan gelarnya ini hubungannya dengan duniawi, betul enggak? Betul. Akan tetapi baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang bakhil ini bukan pelit perkara donya. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita perhatikan. Dikatakan orang yang bakhil yaitu ketika disebut nama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Bahaya loh, jenengan kali kan Nabi dititeli bakhil. Saya katakan hadis ini warning, betul warning. Akan tetapi di balik warning ini ada satu nilai kemanfaatan bagi kita. Apa? Kita diajak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi bakhil, bersolawatlah. Padahal fadilah solawat teramat banyak. Habib Umar berkomentar, perintah Allah begitu banyak. Perintah Allah begitu banyak. Kalau kita bingung mulai dari mana melaksanakan perintah Allah, Habib Umar mengatakan mulailah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan sholawat yang kita baca, satu hadis yang masyhur dikatakan nanti di yaumil qiyamah orang yang dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi warning al-bakhil yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita perhatian justru akan mendatangkan keselamatan bagi kita, justru akan mendatangkan maslahat bagi kita. Perhatikan hal itu, jangan main-main.
mulai malam ini, besok semoga kita ditakdir oleh Allah untuk bisa duduk di majelis semacam ini. Ketika kita baca Maulid Syintuduror, perhatikan Anda baca kita ada asma Nabi Muhammad SAW disebutkan di situ. Ajak nafsu Anda, ajak pikiran Anda, ajak hati Anda untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan perhatikan penilaian manusia, perhatikan penilaian baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik, kalau kita disebut sebagai baginda Nabi Agung Muhammad SAW, al-bakhil, al-bakhil, al-bakhil. Naudzubillah min dzalik. Perhatikan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca sholawat. Manfaatnya untuk siapa? Untuk Rasulullah. Yang butuh Rasulullah sholawat kita. Yang butuh siapa? Kita. Kita bingung mensikapi urusan dunia. Kita bingung mensikapi urusan akhirat. Habib Umar ingatkan, awali, mulai dari memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya katakan di sini kepada orang-orang yang tidak punya amaliyah istiqomah, tidak punya waktu tertentu, tidak punya jumlah tertentu untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, jangan lupakan peluang masih banyak, terkhusus ketika Anda mendengar nama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW disebut, maka Anda bersolawatlah. Di situ akan datang maslahat untuk panjenengan insyaallah. Allahumma amin. Pas setengah 11 dingapunten kathah kelepatan saking kula nyuwun ampun pangapunten wala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.